Ini sudah masuk sesi 2 ya, Mas? Udah. Oke, lokasinya di Telaga Asih ya, masih ya? Ini masih Telaga Asih. Saya bersama Mas Dery nih sebagai project manager ya. Bukan, Pak. Project control. Oh, project control, sorry. Project control. Mas, ini kan bakal diresmiin nih Mas ya. Seksi 2 dan 3 Mas ya. Iya. Itu panjangnya masing-masing seksi berapa Mas? Kalau seksi 2 itu di 10,1 km, seksi 3 itu di sekitar 14,3 km. Kalau dari sisi fasilitas itu sudah dari sisi konstruksi itu sudah oke semua berarti Mas ya? Sisi kursi sudah oke semua, Pak. Sudah siap operasi, sudah lulus uji layak operasi dan uji layak fungsi juga. Jadi tinggal menunggu peresmian aja, Pak. Insya Allah oleh Presiden langsung, Pak. Tadi kalau saya lihat dari gambar itu ada rest area itu di mana titiknya Mas ya? Rest area itu direncanakan di kilometer 16. Cuman saat ini masih dalam proses pembebasan lahan. Itu yang mengerjakan CTP juga? Untuk rest area nanti menjadi skopnya API, Pak. Pemegang sahamnya CTP, Pak. Oh, pemegang apa? Iya. Oke, siap. Tapi jujur nih Mas, ini saya ngerasain tol ini asik nih Mas dilalui ini ya, nggak terlalu yang bergajuk-gajuk juga ya. Iya. Jadi belum dibuka, jadi ada namanya IRI, Mas. IRI itu International Rough Index. Jadi indeks kerataan jalan lah kalau bahasa Indonesianya. Itu udah diuji dan memang jalannya ratanya optimal gitu. Oke. Kadang kan kita nemuin nih Mas ya kondisi jalan itu yang dalam tanda kutip bergelombang ya, kalau kita dipakai itu nggak asik lah gitu kan. Saya nggak menyebut jalan tolnya yang mana, tapi kurang lebih itu kenapa bisa begitu ya Mas ya? Itu sebenarnya lebih ke faktor geotekniknya tanah ya. Jadi tanah itu kan kalau mau kita bangun jalan di atasnya ada yang tanah lunak, ada yang tanah clay, ada tanah keras, ada tanah macam-macam lah. Nah itu harus ditanganin dulu baru kita bisa bikin jalan. Nah kalau jalan tol yang bergelombang-gelombang itu rata-rata tanahnya turun rata-rata. Itu faktor pertama. Faktor keduanya pengaspalannya nggak baik. Gitu. Oke. Padahal itu udah lulus uji padahal Mas ya. Tapi kok terkesan terabaikan ya kalau kayak gitu ya? Harusnya sih kalau gini, kalau mungkin diuji mungkin masih rata gitu Mas, cuman telah bertahun-tahun dipakai dilindas kendaraan besar, dia baru mulai bergelombang di beberapa spot gitu. Kita sebutnya rating sih. Rating ya, ada rating gitu. Oke. Jadi sebagian ada yang lembek gitu dari tanahnya. Siap. Oke, kita kembali ke jalan tol Mas. Ini posisi masih di Telaga Asih Mas ya? Ini sudah Villa Cristal, Pak. Oh, Villa Cristal. Oke. Dari sini menuju ke gerbang tol Gabus berapa lama Mas perkiraan dengan kecepatan 80? Ya, nggak nyampe 10 menit. Nggak nyampe 10 menit ya. Oke. Mas, ini ada yang menarik Mas. Ini kalau saya perhatikan sepertinya ini kayak tol jarak jauh Mas ya, gitu kan, tanpa ada lampu gitu-gitu. Ini gimana nih Mas nih? Ya, betul. Jadi ini karena berada di Kabupaten Jawa Barat, jadi ini termasuk tol non urban kita sebutnya. Jadi tol luar kota. Gitu. Untuk tol luar kota sendiri memang tidak dilengkapi oleh PJU Mas gitu saat ini. Cuman mungkin ke depan bakal kita pasang juga jika ada request dari pemerintah ya. Sejauh ini sudah request sejauh ini pemerintah? Sejauh ini sudah diinfokan ke kita bahwa di tahun mendatang tol Jabodetabek akan dipasang oleh PJU. Cuman saat ini masih dalam proses mungkin. Oh, oke, siap. Jadi kalau saya lihat dari sisi kerataan jalan dan kecepatan 70-80 ini masih stabil lah nih, masih enak. Tapi itu nggak kerasa kan 80? Iya, nggak kerasa ini. Wah, ini mah udah siap operasi banget nih Mas, sudahnya tinggal tunggu gong aja ya. Ya, tunggu gong aja. Oke. Ini jembatan yang bisa saya laluin kalau nggak salah. Ya, ini Selang Bulak. Selang Bulak, betul, ini Selang Bulak. Depan Selang Ujung, terus Sumber Jaya. Oke.
elevated nih udah. Oh, ini elevated ya? Ya, udah elevated. Ini kalau yang jalannya di aspal ini udah elevated semua nih. Kalau tadi kan rigid doang tuh. Nah, kalau ini pasti kan boleh dimasukin ke YouTube dong, Mas. Ini kenapa kalau elevated itu harus di aspal, nggak di beton? Karena kita elevatornya kebetulan di sini kita pakai precast full slab. Nah, precast full slab itu jadi kalau apa ya istilahnya, kalau kita pakai berkendara gitu, dia kan ada beda-beda elevasi sedikit. Ya. Nah, kita finishing touch-nya emang pakai blacktop gitu. Itu full aspal? Secara skidnya sendiri, secara apa ya, kekesatan, kalau beton dari precast itu masih licin. Oh. Gitu. Ini kan kita ada skid resistant juga nih, kita uji kekesatan ada juga gitu. Dia harus di aspal gitu. Oh, jadi itu toh yang kenapa kalau misalnya jalan tol yang dibangun secara melayang atau elevated itu di aspal ya gitu. Ya, kalau langsung rigid biasanya kan rigidnya nanti kita cutting, itu kan biar nggak licin. Oke, ya benar. Penjelasan amatir ya lah Mas. Ya. Kata-kata yang lebih baiknya banyak sih. Kurang lebih. Tapi saya nggak ngerti itu maksudnya istilah-istilah kayak gitu Mas. Ya, kurang lebih begitulah. Oke. Ya. Jadi ini kalau kata operator tol ini dipasang hanya ya precast itu ya, tinggal pasang, habis itu langsung di overlay dengan aspal ini Mas ya. Ketebalan berapa Mas kalau kayak gini ya? Ketebalan aspalnya kita di 5 cm. Itu standar penjalan tol. Sudah sampai mana Mas? Ini sudah mau Tambelang Mas. Tambelang. Gabus. Oke, keluar Tambelang Gabus. Oke, itu di situ ada exit Tambun Utara, Tambelang ini lurus Tambelang itu nanti kita ganti Gabus. Oke. Yang sempat kisruh itu di sini. Sini ya? Iya. Jadi cuma gara-gara nama aja Mas sebetulnya ya. Iya. Oke, lampu jadi GPU ini hanya di sini aja Mas ya? Interchange aja ya. Untuk Oke. kalau luar kota lampu itu cuma dipasang di interchange. Interchange aja. Oke. Itu berapa lampu Mas? Ini setiap interchange itu? Interchange cukup banyak juga Mas, nggak dihitung. Ratusan, ada ratusan. Ratusan ya? Iya, cuman jaraknya per 40 meter ini. Dan investasinya lumayan itu ya? Lumayan. Satu lampu mungkin bisa berkisar 100 mungkin? Oh enggak. Kalau satu lampu jadi belasan juta. Belasan juta, oke. Tapi kali berapa ya dulu Mas ya? Kali berapanya itu sama ada kabelnya juga kan. Mas, dari pembangunan tol ini ada yang menarik nggak sih Mas? Kira-kira apakah misalnya nembus gunung, apa nembus sawah, apa nembus apa gitu yang menarik Mas? Yang menarik di wilayah ini khususnya di KM 12. Sebenarnya lebih ke tantangan bangunnya ya. Kita ngebangun ini di sepanjang jalur ini kedalaman tanah lunak itu sampai 40-50 meter. Wow. Jadi kalau dulu kita paksain nimbun pakai tanah gitu, kemungkinan tolnya nggak akan bertahan lama. Atau nggak baru setahun 2 tahun dioperasikan bakal rusak. Jadi solusinya apa Mas dari sini? Solusinya kita pakai struktur begini Mas. Ada tiang panjang banyak nih kayak tol Bali Bandara. Oke. Ini sampai ujung nih tiang panjang. Mungkin kita pakai tiang panjang sampai 1 juta meter. Tiang panjang itu yang itu Mas, tiang-tiang itu? Iya, tiang-tiang itu. Itu spoon pile. Oh, spoon pile ya? Iya. Oh, itu yang kelihatan itu ya Mas ya? Iya. Kita pakai sampai 1 juta meter Mas. Ini untuk istilahnya menangani kerusakan tanah yang ada tanah lunak di bawahnya lah gitu. Penanganan tanahnya kita harus pakai struktur pile slab kayak ini nih. Kedalamannya berapa Mas? Paling dalam atau rata-rata nih? Rata-rata. Kalau rata-rata di sekitar 25 sampai 30 meter kedalaman yang panjang. Cuman yang paling dalamnya sendiri kita nemuin 40 sampai 50 meter menurut terpanjang untuk ketemu tanah keras. Kayak gitu tantangannya masih sini ya. Kalau tantangannya di situ pertama tanah lunak, yang kedua sepanjang trase jalurnya ada pipa gas. Oh, pipa gas PGN ya? Pipa gas lumayan, ada Pertamina, ada PGN, ada Mutiara Energi, swasta banyak juga. Jadi kita nggak bisa maksain dengan timbunan, karena kalau dengan timbunan kita ada penanganan tanah kayak vakum atau PVD, itu bakal istilahnya mengganggu si jaringan gasnya, bisa meledak tiba-tiba. Oh, oke. Jadi solusinya adalah menggunakan struktur pile slab ini. Kita ada 2 alasan kenapa sih kita harus pakai pile slab gitu kan. Nggak cuma ditimbun tanah biasa terus dikasih beton gitu ya. Karena pertama tanah lunaknya luar biasa dalam dan susah ditangani, yang kedua ada pipa gas sepanjang trase jalan tol ini. Oke. Panjangnya berapa Mas? Panjang seluruh tol ya? Oh enggak, itu yang tadi yang pipa gasnya. Sekitar ada 25 kilo kita yang pakai pile slab. Panjang juga ya? Panjang. Oke, ini di gerbang tol Gabus ya Mas ya? Ini gerbang tol Gabus. Oke, kita sudah sampai. Kantor CTP di sini Mas? Kantor CTP kelihatan dari sini Mas. Oh, kelihatan dari sini. Ada gedung 2 di sana. Oh, gedung 2 ya. Nanti saya langsung mampir lah ke sini.
Ini kantor tol kalau ini bukan. Oh, kantor tol ya. Ya, Siap. nanti kantor CTP ada di sana tuh. Oke, kita udah sampai, nanti kita lihat lagi seperti apa. Saat ini saya sudah berada di salah satu gerbang tol milik CTP, yaitu di gerbang tol Gabus, ya kan. Ini adalah di wilayah Tambun, ya kan. Nanti ketika sudah operasi, bagi masyarakat yang akan keluar di sini akan lebih dekat. Kita lihat ya di belakang saya ini. Ini kita lihat. Ini belum ditentukan tarifnya karena belum beroperasi ya. Ini benar-benar masih baru. Jadi masih fresh, belum dilintasi bagi masyarakat. Ini hanya tergerak ke konstruksi yang melalui tol ini. Inilah penampakan terkininya. Gerbang tol ini sempat menjadi masalah karena masalah penamaan. Sekarang berubah menjadi gerbang tol Gabus. Ya, ini hanya masalah nama aja sih. Tapi ini sekarang sudah clear. Mesin untuk tap juga sudah siap. Lalu truk otomatis, semua masih baru. Di sini sudah ada brandingnya CTP Towers yang merupakan cucu dari Pelindo. Ini terbelah dua mas ya, satu ke arah Cibitung, Cimanggis, Cikampek, ini ke arah Marunda. Tadi apa namanya pil apa mas? Tiang-tiang ini? Namanya susah juga. Slap on file. Slap on file ya. namanya susah ya mas ya. Kalau sederhananya apa mas? File slab. Iya. File slab itu file, di atasnya slab itu lantainya. Oh, oke. Ini istilah apa namanya? Bukan istilah konstruksi tapi istilah apa mas? Strukturnya pak. Iya, strukturnya. Oke, ini kita ke arah Tarumajaya. Dari gerbang tol tadi mas Gabus sampai ke Tarumajaya sekitar 14. Oke, 14 kiloan ya ke sana ya. Nah, yang menarik apa nih mas kalau kita menuju ke sana, terutama di sekitaran Tarumajaya ini? Sekitaran Tarumajaya mungkin ya. Kalau Tarumajaya itu daerah Marunda mas ya, jadi daerah industri, di sana banyak depo-depo kontainer, banyak apa ya istilahnya tuh penumpukan kontainer ya. Iya. Daerah-daerah industri juga banyak di sana. Jadi yang menarik itu aja sih, karena udah kawasan industri. Kalau dari sisi infrastrukturnya sendiri dalam proyek pembangunannya ada nggak kesulitan kayak tadi disebutkan di sekitaran Gabus ini? Sama masalahnya ini di tanah lunak, sama ada kita bersinggungan dengan Trasegas. Oke. Berarti lanjut ke Tarumajaya juga ya kendala ini berarti mas ya ketika pembangunan? Sampai ujung. Oh. Sampai ujung. Jadi kita banyak kendala utilitas di sini. Oke. Jadi ini sepanjang jalur ini melayang mas ya? Elevated ya? Elevated. Ya, dan ini termasuk tol yang lumayan green project lah ya. Kita nggak ngalamin aliran air karena kita pakai struktur PLR step. Jadi air yang mengalir ke sungai nggak terhalang oleh struktur tanah. Karena tadi ada yang disebutkan tadi mas ya. Oke. Itu juga yang kenapa nih alasannya dibikin elevated ya mas ya? Betul. Oke. Kan dulu sini pernah banjir mas, waktu tahun 2 tahun 3 tahun yang lalu pas tahun baru mungkin banjir tinggi ya pernah ya. Iya. Sempat Bekasi mungkin ya waktu itu ya. Sempat ramai sih. Iya. Ya untungnya tol ini pakai PL slab. Kalau misalkan dulu tol ini kita timbun, mungkin timbunan udah hancur. Oke. Iya. Jadi perencanaannya sudah matang banget mas di awal ya ketika sebelum bangunnya. Mas ini kalau nggak salah kan ada rest area mas. Boleh tahu di KM berapa ya mas ya? Rest area di sekitar nanti rencana kita di kilometer 16. Kilometer 16. Oke. Berarti dari sini nggak jauh ya berarti ya? Jauh di 16.500. Oke. Sebenarnya kalau aturan bikin rest area itu per berapa kilo sih mas sebetulnya dan satu dengan yang lain? Nah, itu saya lupa inget ya. Tapi kalau nggak salah ada sejarah tertentu mas, berapa puluh kilo gitu baru boleh ada rest area lagi. Oke. Lupa inget. Yang menarik nih mas, pintu gerbang nih mas. Ini kemungkinan akan ada kemungkinan nambah lagi pintu gerbang kali mas ya? Kemungkinan ada.
Karena dari studi kita, maksudnya studi yang lakukan konsultan gitu ya, dengan adanya jalan tol ini kan pasti memicu pertumbuhan ekonomi. Betul. Ada memicu kebangkitan perumahan baru, daerah industri baru, kawasan baru. Iya betul. Tapi kalau sudah padat ya pasti kalau ada permintaan dari warga atau dari instansi tertentu, ya kita izin ke pemerintah, diizinkan pasti ada pintu tol. Oke. Tapi secara investasi hanya mereka yang investasi Mas ya, betul ya? Iya. Investasinya ya. Iya. Oke. Nilainya itu mungkin ada 1 miliar mungkin itu Mas, atau 4 miliar gitu. Apanya itu, Perkiraan investasi kalau untuk bikin gerbang tol itu Mas? Tergantung desain ya, kita nggak bisa tentuin berapanya. Cuman maksudnya kita mau bikin pintu itu, pintunya jenisnya jenis apa, interchange-nya bentuknya kayak gimana, diamond kah, apa trompet kah gitu kan, seberapa besar kah gitu kan, berapa kali berapa, banyak faktor Oh banyak faktor yang menentukan harga juga ya. Betul. Oke, jadi ini emang benar-benar peluang banget ya terutama bagi pengembang ya perumahan gitu kan yang mempunyai apa namanya land banknya di sekitaran sini, ya pasti mereka juga akan berpikir ya untuk membuka gerbang tol. Tapi untuk investasi dibebankan ke mereka ya Mas ya. Ya gitu. Itu kita belum tahu, tapi yang ujung sana itu PLTU. Lokasinya di bukan Marunda ya Mas ya? itu di sebelah JBL, bukan Marunda. Belum Marunda ya ini. Kita akan melewati itu berarti Mas ya? Lewat. Akan melewati. Kalau dari sisi konstruksinya kayaknya megah banget Mas ya? Tol ini? Enggak, itu apa Listriknya? PLTU-nya? Pembangkit listriknya itu? Ya, itu masih standar lah. Masa ada yang lebih gede lagi ya? Ya, yang 1000 megawatt itu kan Oh iya, luar betul. biasa besar. Mungkin saya karena jarang lihat di sini kali ya, jadi ngeliatnya ini gede banget kayaknya. Iya, memang besar sih, lumayan lah Besar. PLTU kalau daerah di Bekasi itu besar. Dan sekali lagi di lintasan ini masih ya Mas ya, kendala soal pipa gas segala macam itu masih di wilayah ini. JBL nih sebelah kanan. Heeh. JBL sampai kilometer 19-20-an lah. Tanahnya masih lunak, itu ada pipa gas. Ini dia PLTU ya. Oke. Tapi ujung sana tuh kayaknya keren ya Mas, kalau di ujung sana tuh. Dia kan pakai batu bara. Oh, saya taunya. Itu ada jetinya memang. Oh, ada jetinya, oke. Jadi dia pakai tugboat gitu ya, pakai apa namanya, dengan kapal buat nganterin batu bara. Yang ngambil dari situ masukin ke konveyor. Konveyor ini. GT-nya ya, itu nanti yang buat nyalurin si batu baranya sendiri Mas ya, Iya. ke pembangkit. Istilahnya apa Mas penyalurnya itu? Saya nyebutnya konveyor ya. Konveyor belt. Nah dia ya, ini Mas ya, ini kita nembus sawah Mas ya. Sawah. Nembus sawah dan memang dibikin seperti ini nih. Bener kalau misalnya banjir ya nggak ada cerita, orang mau protesnya gimana, orang kita dibikin begini ya. Iya, air kita nggak ngalangin air sama Nggak, sekali. iya nggak ngalangin sama sekali. Tapi kalau dari sisi safety aman ya Mas berarti ya? Aman, aman. Dibikin seperti ini ya, karena kan ini kan bentuk cagak-cagak gitu ya saya nyebutnya gitu ya. Betul, betul. Secara safety aman, terus secara kenyamanan juga bakal lebih aman. Dan secara apa ya, istilahnya kekuatan tolnya sendiri, maintenance-nya kalau untuk struktur mungkin lebih rendah ya, maintenance dibanding kalau tol yang di atas tanah langsung. Oh oke siap. Biaya bangunnya emang lebih tinggi, cuman ke depannya maintenance-nya bakal lebih murah. Iya. Nah, ini PLTU-nya ya. Ya. Oke, ini PLTU. KM 20. Itu kalau di tol itu ada KM 20, terus bawahnya itu ada angka 600 itu. Boleh tahu nggak Mas cara membacanya itu gimana sih? Jadi misalkan KM 2800, nanti kilometer 20 plus 800 meter, habis 800 kan 21, per 200 meter potoknya. Oh gitu. Orang nggak punya tahu tuh Mas. Ya sih tahu sih. Kalau saya nggak tahu kayak Mas. Ada pertanyaan nyeleneh sih biasanya kalau gitu. Itu meternya. Oh, itu meter. Jadi per 200 meter ya Mas ya? Ya, berarti ini kilometer 21 plus 200 meter. Oh, oke. Iya. Oh, ini Mas udah oke banget ini mah. Nah, tinggal busnya aja sih. Agak nanjak terus turun lagi, itu ada apa itu Mas dibikin seperti itu Mas ya? Ya, sebenarnya kalau kita ini karena kita di atas nggak kelihatan ya. Iya, Kalau iya. kita di bawah itu kelihatan, itu ada jembatan, ada Oh, sungai, Oh, ada itu sungai ya bawahnya? macam-macam, ada macam-macam. Kita jembatannya dari ujung ke ujung ada 40-an. 40-an Makanya ya. kenapa naik turun, kadang kan ada jembatan yang bawahnya ada perlintasan, ada clearance minimal gitu kan. Oh, ya clearance minimal, oke. Jadi secara highway memang harus naik turun gitu, karena ada
sesuatu lah di bawah tol ini. Iya betul. Kadang kan ini pertanyaan yang kadang suka banyak ditanya warga ya, kok tol kenapa dibikin naik turun gitu sih, perasaan kayaknya namanya bikin tol juga tinggal lurus aja gitu kan istilahnya gitu kan. Kalau di bawahnya kan ada, misalkan ada jalan existing nih, kita bikin jembatan, dia kan minimal 5 meter di bawah. 5 meter, iya betul. Terus buat ngejar elevasi juga. Jadi misalkan di ujung sini tinggi, ya ini mungkin bisa lurus. Kan kalau di sini ujung tinggi rendah kan. Oh iya, betul. Nggak boleh drastis turun, masih melandai pelan-pelan. Iya, betul. Kita ada aturan dari segi engineeringnya. Kalau slope itu ada maksimalnya berapa persen gitu. Kelandaian sama nanjak sama nurun tuh ada aturannya. Oke, iya. Di sini masih banyak sawah Mas ya di sini ya. Luar biasa, ini masih hijau. Iya, maksudnya masih area-area dekat dari Jakarta istilahnya gitu loh. Orang kaget kadang Jakarta masih ada tanah sebanyak ini. Iya makanya. Ya, sawah semua. Yang waktu saya tinjauan ke tol Japek 2 juga sebenarnya wajar sih karena dia masih masuk area Jawa Barat ya, masih Bandung ya, Purwakarta situ, Sadang. Ya wajar sih karena memang jauh dari Jakarta istilahnya. Ini kan deket banget dari Jakarta istilahnya ya. Betul, ya udah deket Jakarta. Oh iya. Jakarta tuh mungkin dari sini nggak nyampe 5 kilo udah Jakarta Utara. Iya, banyak Dari banget. Bulan Marunda itu di KM 26 200. Akhir jalan tol, ada tulisannya akhir jalan tol. Karena sisanya itu masih dalam progres ya Mas ya. Keren panjang. Oh di sini makin rumit ngelihatnya kayaknya Mas. Ini interchange ya. Bangsa Tarumanjaya. Simpang Susun Tarumanjaya. Keren. MCB ini masih ambil. Kalau main MCB beton. Iya. Seksi 4 tuh. Kita lagi benar-benar kebut, lihat aja alatnya kita udah. Iya betul satu kelihatan. area aja sampai alat. Ini benar-benar kita kebut banget tahun ini, apapun yang terjadi mesti Harus beres ya. Bener. Targetnya pemerintah itu ya. Iya. Ini benar-benar udah siang malam 24/7. Tapi kalau siang gini terkesan kayak nggak ada kegiatan ya Mas ya. Sebenarnya banyak Mas. Itu masih progres. Cuman karena pakai alat berat, orang memang sedikit. Sedikit ya. Iya. Sebenarnya banyak. Dan pekerjaan kita kan spot-spot ya. Ini cuma satu spot yang alatnya segini. Iya. Spot sana ada lagi. Oh iya, jadi nggak terlihat ini banget ya. Sebenarnya kalau kita ujung-ujung tuh orang ada 500 ada pekerjanya. Alat berat tuh ya 30-40 alat tuh ada masih. Oke. Ini dia gerbang tol Tarumajaya, masuknya masih Bekasi ya Mas ya? Apa sudah Jakarta ini? Masih Bekasi. Masih Bekasi. Kota ya? Kabupaten. Oh kabupaten. Oke kabupaten. Ya kita ini apa namanya akhir dari jalan tol Cibitung Cilincing. Seksi 3. Seksi 3. Seksi 4 Ya, nanti nyambung lagi seksi 4 yang masih dibangun. Oke, sudah sampai kita. Yang menarik dari tol ini adalah di belakang saya itu ada rawa-rawa. Ini Tarumajaya kan masih Bekasi. Nah itu ada rawa-rawa itu. Saya balik dulu jadi ya. Ini adalah rawa-rawa dari sekitar jalan tol. Makanya tadi selama perjalanan saya berbicara banyak terkait dengan pembangunan ini. Sengaja dibangun dengan model elevated karena salah satunya untuk melindungi hal seperti ini. Oke, saya akan mendekat lebih dekat. Saya akan mendekat secara lebih detail kesiapan dari kartu transaksi otomatisnya. Ini kita berada di gerbang tol Tarumajaya. Kalau dari sisi fisik kayaknya sudah siap semua nih. Ini apa readernya, terus untuk struknya sendiri semua sudah oke, tinggal operasi aja sih. Jadi semua sudah ready, tinggal menunggu arahan aja.
Kalau di ujung sana masih ada terlihat sedikit pekerja konstruksi sedang melakukan dia kondisi dari jalan tol Cibitung Cilincing yang sebentar lagi akan dioperasikan. Semua masih fresh. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, ada 6 koridor nanti kendaraan yang keluar dari sini. Jadi kalau ngelihat dari informasi papan umum ini, jadi golongan 1, 2, 3, 4, 5 bisa melalui tol ini keluar di sini. Di belakang saya ini adalah gerbang tol Tarumajaya, di mana ini adalah akhir dari seksi 3. Jadi tol ini akan berakhir di sini. Ini adalah seksi 3. Jadi nanti ketika sudah operasi, warga masyarakat yang akan menggunakan tol ini akan keluar di gerbang tol Tarumajaya. Ya, demikian laporan kami langsung dari Jalan Tol Cibitung Cilincing seksi 3, tepatnya di gerbang tol Tarumajaya, Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan tol ini memberikan akses yang mudah bagi masyarakat, terutama bagi pengguna jalan tol, termasuk juga kegiatan logistik dari Tanjung Priok dan menuju ke kawasan industri di sekitar Cikarang, Kerawang, dan sebagainya. Namun karena tol ini baru beroperasi di seksi 1, 2, dan 3, belum menyambung hingga ke arah pelabuhan, tentu ini baru bisa digunakan oleh kalangan golongan 1, meskipun tidak menutup kemungkinan golongan 2 ke atas akan bisa menggunakan tol ini. Demikian laporan kami langsung. Terima kasih Sobat Innover yang telah menyaksikan YouTube kami, dan agar YouTube kami semakin berkembang, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, and share video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah dari tinjauan ini, saya langsung mencoba keluar di salah satu exit dari tol ini. Nah, kami ditemani oleh tim Pelindo dan CTP untuk menuju salah satu exitnya, dan exit yang saya coba yaitu di exit tol Gabus. Nah, saya pengen tahu nih sebetulnya sejauh mana sih exit dari tol Gabus ini dan menuju ke jalan arteri. Tadi kita keluar gerbang tol Gabus, kita langsung ke kiri. Jalannya seperti ini ya. Jadi ini jalannya dibagi untuk 2 lajur, ya kan? Yang ke arah Bekasi ya, sama sih ya? Iya. Yang ke sini berarti ke arah Misalkan Bekasi ke Tambelang ya. Jadi kondisinya masih begini. Jadi sebetulnya agak PR sih bagi Pemda nih, harus ada pelebaran berarti ya. Nggak tahu apakah ini ada pelebaran atau enggak, cuma yang pasti agak PR kalau misalnya terjadi kredit di jam-jam tertentu. Bupati udah datang. Oh, udah datang ya? Oke. Kabarnya Pak Bupati sudah datang, berarti kemungkinan besar akan ada pelebaran ya Pak ya. Tapi ini jalannya kalau diterusin emang seperti ini Pak, hancurnya begini Pak. Kita gas aja Pak. Sebenarnya jalannya ya lumayan merusak ban sih sebenarnya. Ini masih ngebelah sawah, pemukiman juga sekitar sini. Nanti harus sabar-sabar sih kalau ambil di daerah sini. Ya begini kondisi jalannya. Nah benar, kondisi jalannya seperti ini masih. Ini bukan kewenangan PU lagi nih kalau kayak gini kayaknya nih. Ini kewenangan Pemda nih Pak. Pemda. Jalan tolnya hujan ya. Masih jalan seperti ini.
makan siang dengan CTP dan PT PSL, dan sekarang saya mampir di kantornya CTP yang baru, dan posisi itu adalah ada gerbang tol Gabus gitu yang saya tunjuk itu, dan ini adalah gedung CTP yang sedang dibangun. Jadi sebetulnya ini ada data pembangunan, dan nanti ketika dari keluar tol ke kiri ketemu gedung ini, semua ada data pembangunan. Mungkin beberapa bulan ke depan udah beres. Jadi begini ya Pak ya, jalannya ini namanya Jalan Gabus ya Pak? Sri Amur ya. Ini kalau lurus ini bisa tembus ke mana Pak? Sumarekon ya. Kalau yang ke sana tadi bisa ke Pantura ya Pak? Pantura ya. Pantura. Tapi ya kondisi jalannya begini ya Pak ya. Itu yang masih menjadi PR bagi Pemda setempat nih gitu kan, bahwa setelah keluar tol Gabus itu kan kondisi jalannya ya seperti ini ya Pak ya. Harus banyak dimaklumi gitu kan. Jadi kalau misalnya nggak punya rumah di sini dan lewat sini harus melalui jalur ini, ya siap-siap dengan kondisi jalan yang hancur begini ya Pak ya. Betul. Itu belum kalau di jam-jam tertentu macet juga ya Pak di sini ya. Ya, betul. Oke. Lama di sini lebih banyak didominasi kendaraan roda 2. Roda 2 ya Pak ya. Saya perhatikan ya. Oke, kalau kendaraan pribadi gimana di sini Pak? Pribadi Jarang. ada sih, banyak juga, cuma Banyak. lebih dominan roda 2. Oke, mungkin karena di sini perumahan masih jarang lah ya Pak ya. Nah, itu. Ya mungkin karena di sini masih jarang, jadi akhirnya ya nggak terlalu kencang juga ya Pak ya kendaraan pribadi di sini ya Pak ya. Cuma ya jalannya bener parah sih Pak, jadi kalau boleh jujur sih gitu. Ya, sayang kan. Akses itu udah ada. Iya, betul sudah ada, tetapi kalau kita ngelihat sih sayang banget gitu kan. Tapi di sebelah kiri sih ada beberapa perumahan ya Pak ya, tapi mungkin kayaknya baru tuh. Ya, Klaster sih kayaknya itu. kalau dilihat sih sepertinya Baru sih kayaknya Pak, tapi memang kiri kanan rata-rata masih sawah. ya. Betul ya Pak ya, masih sawah, dan penerangan sangat minim nih, kalau malam pasti gelap nih Pak. Sekarang betul, karena ya itulah makanya. Oke, ini saya bersama dengan Pak siapa Pak tadi? Johan. Pak Johan dari CTP ya Pak ya. Saya diantar Pak Johan nih untuk keliling di jalan sekitaran Gabus ya Pak ya. Ya, Oke. GT Gabus. Oke, berarti dari kantor CTP tadi menuju tol itu nggak terlalu jauh ya Pak? Enggak, paling ya kurang lebih berapa meter ya? Paling 500 meter ya Pak ya. 200-300. Iya, itu di depan sih juga ada terlihat itu konstruksi sih. Tinggal kanan ya Pak ya. Berarti dulu sebelum ada tol bener-bener ini hanya jalan seperti ini aja Pak ya. Iya betul. Oke. Tapi benar nih Pak, kalau menurut saya ini ketika tol sudah ada dan bisa ngebuka akses di sini, ini kayaknya bakal nanti berkembang nih Pak, mungkin orang jualan segala macam ya Pak ya. Iya, setidaknya ya dengan dilukanya akses tol, dengan adanya akses tol daerah sini, ya setidaknya bisa Ya ngebuka meningkatkan iya ekonomi setempat ya Pak ya. pertumbuhan ekonomi setempat lah. Betul, betul. Ini terlihat banget itu kan. Nah, Ya kalau diperlebar lagi nih jalan Pemdanya, siapa tahu iya, bisa betul. untuk pergudangan. Betul. Nah, itu kan bisa membuka lahan kerja juga kan. betul Pak. Kontras banget Pak ya. Tadi kan jalannya kecil itu kan. Sekarang gede, tetap ciut lagi ke sana ya Pak ya. Iya. Itu ciut lagi. Nah, ini kita masuk ke dalam. Tapi ini karena masih under construction, jadi kita harus muter balik di sini.